Ancaman berdimensi ideologi. Ancaman dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai pemikiran yang membahayakan terhadap masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi dasar falsafat negara. Berikut ini contoh dalam bidang kasus ancaman dalam bidang ideologi. Ancaman ideologi komunis. Ideologi komunis bertentangan dengan ideologi Pancasila karena hak individu ini tidak diakui oleh ideologi ini. Contoh dalam kasus ini adalah peristiwa G30 SPKI. Ideologi liberal juga bertentangan dengan sila pertama Pancasila karena memisahkan agama dan negara. Selanjutnya pengarahan massa atau mobilisasi merupakan upaya menegakkan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Pengarahan massa dapat dilakukan oleh oknum yang berkepentingan. Pengarahan massa yang dilakukan dapat berpengaruh positif dan negatif. Akan tetapi pengarahan massa dapat berubah menjadi ancaman politik yang mengancam tujuan NKRI. Selanjutnya korupsi. Korupsi dapat menghambat fungsi pemerintahan. Globalisasi perekonomian adalah proses perdagangan dan ekonomi yang melibatkan seluruh negara di dunia. Globalisasi pada satu sisi lain membuka peluang pasar-pasar domestik, pasar produk-produk lokal ke pasar internasional. Pada sisi lain, globalisasi perekonomian bisa membuka peluang produk-produk global masuk ke dalam pasar domestik. Pada sisi lain juga dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan suatu negara. Salah satunya juga negara yang seperti kedaulatan negara Indonesia. Aspek sosial budaya berkaitan dengan nilai tata laku dan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Ancaman sosial budaya berupa kemiskinan, ketidakbenaran yang menimbulkan konflik vertikal dan konflik horizontal. Selanjutnya munculnya hedonisme dan konsumerisme. Konsumerisme adalah paham atau gaya yang beranggapan bahwa hidup mewah sebagai kesenangan dan kebahagiaan yang dapat diartikan sebagai hidup tidak hemat. Hedonisme adalah kehidupan yang beranggapan bahwa kesenangan materi sebagai tujuan pertama. Selanjutnya munculnya gejala westernisasi. Westernisasi adalah gaya hidup negara barat, misalnya gaya berpakaian, perilaku, dan kebiasaan seperti kebarat-baratan. Westernisasi dapat menimbulkan hilangnya rasa nasionalisme dan jati diri bangsa. Selain itu, westernisasi dapat menimbulkan budaya Indonesia terkikis dan dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, etos kerja rendah. Berdasarkan penelitian Institute for Management Development, daya saing tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN. Indonesia masih menghadapi rendahnya pendidikan dan ketidaksesuaian antara pekerjaan dan pendidikan. Pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap upah dan nilai tawar dalam tenaga kerja Indonesia. Yang pertama ada spionase. Spionase merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen rahasia untuk mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Sasaran dari kegiatan ini adalah objek vital nasional dan instalasi strategis. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase dan spionase sehingga harus dilindungi. Agresi merupakan bentuk penyerangan suatu negara terhadap negara lain, sedangkan invasi adalah bentuk agresi berskala paling besar yang dikerahkan untuk menduduki wilayah negara lain. Kedua ancaman itu sangat mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Selanjutnya adalah pelanggaran wilayah. Indonesia merupakan negara yang luas dan terbuka, sehingga timbul potensi pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah itu dilakukan oleh kapal milik negara asing yang menggunakan illegal fishing. Selanjutnya ada pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata dilakukan oleh beberapa orang tertentu yang ada dalam dunia. Selanjutnya ada aksi teror bersenjata, yaitu bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dan menimbulkan rasa takut yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa kemanusiaan. Lalu ada ancaman
keamanan di laut dan di udara adalah bentuk ancaman terhadap integrasi nasional pada bidang pertahanan dan keamanan militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah NKRI. Bentuk-bentuk ancaman di laut dan di udara yang mendapat prioritas pertahanan keamanan antara lain pembajakan atau perampokan, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lainnya. Yang terakhir ada berita bohong atau yang biasa kita sebut dengan hoax. Berita bohong ini harus selalu kita waspadai. Oleh karena itu, kita harus selalu siap dalam menggunakan media sosial. Berita bohong dapat menimbulkan kesalahpahaman berupa konflik. Akibatnya dapat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.